Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, buat sampai di mana aja ya yang nonton channel dari Iwan Benaran, YouTube channel. Nah, ini si WB sekarang di depan WB ini apa nih? Sebuah motor keren dari KTM. Sama pasti tahu ini kondang banget. Ini KTM Duke 250 yang terbaru, Cak. Ini adalah motor yang dirilis oleh Pentajaya di Indonesia. Jadi nggak lama-lama kita akan kupas mengenai KTM ini biar sampai dapat gambar seperti apa motornya. Dan Cak, rame nih Cak kayaknya. Kita nyalakan dulu. Dan kita juga nyalakan ini biar sampean bisa ngeliat dashboard. Bencos gandos Cak. Ya, sip. Kita jalan dan ini akan sedikit jabarkan sampean seperti apa Duke. Oke. KTM Duke 250 ini merupakan motor terbaru yang dirilis oleh KTM Indonesia bersama dengan beberapa variannya. Ya, ini new KTM Duke 390 Cak. Dan sampean tahu bahwa desainnya desainnya keren banget. Desainnya keren banget. Kalau sampean lihat secara langsung dijamin sampean puyeng Pak D. Celengan sampean ambrol tenan kalau lihat ini. Ya nggak berlebihan, masalahnya desainnya memang big bike look, moge look, mengambil basis konsep dari Super Duke 290. Baik lampunya, sampingnya, sampai namanya buritanya, semuanya keren, serba pipih. Pertama kita akan gali mengenai power engine aja ya. Engine 1 silinder Kang Bro, DOHC 4 katup, dan feel-nya ternyata halus. Kalau dibandingkan dengan Duke sebelumnya yang versi lawas, ini lebih halus, khususnya di stang dan di bagian tangki halus banget. Jadi ada perubahan signifikan, sangat signifikan perubahannya. Cuma di bagian footstep ini masih merasa getarannya cukup terasa. Ini seharusnya KTM bisa merevisi bagian ini juga seharusnya Cak. Kalau sampai nanya gimana sih perbedaannya dibandingkan dengan sebelumnya, perbedaannya jauh tadi mengenai vibrasi, tapi secara power New Duke 250 ini ternyata sedikit lebih rendah Cak ya. Jadi ada perbedaan sekitar ya mungkin nggak sampai 1 dk. Karena kenapa ini sudah Euro 4, jadi gara-gara peraturan emisi gas buang membuat KTM harus merevisi pada bagian knalpot. Jadi merevisi pada bagian knalpotnya sekarang sudah menggunakan catalytic converter yang berlapis-lapis lah kasarannya. Jadi makanya knalpot sekarang nggak menganut model midship muffler, jadi nggak model kolong bawah tapi reguler. Ya memang secara desain kayaknya jadi galakan yang sebelumnya, tapi kalau suaranya enakan ini Kang Bro. Kalau dulu kayak oseng ditapu itu petak. Nah, kalau ini enggak, ini jauh lebih padat, jauh lebih ngebas, makanya memuaskan kalau dibetot. Tuh kita rasakan. Jadi ada merahnya itu shift RPM Cak ya. Dia bisa nyala, dia nyala pada 7000. Tuh cobaan. Nah 7000 ini nyala. Wah enak ya, sumpah enak. 7000 lihat tuh. Ratanya berapa ini? 10.500. Masih nafas. Masih ada nafasnya. Memang dibandingkan dengan sebelumnya, kalau kita ngegas bawahnya pada low RPM, khususnya di rentang RPM 1000 sampai 2000-3000 akan masih terasa ada sedikit jedah ya. Jadi dipuntir nggak langsung karena ini gara-gara catalytic converternya. Tapi kalau udah lari enak banget. Dan yang lebih suka lagi kestabilannya Cak. Oh enak re ini. Karena banyak udah matte seller dari sononya, sama dari kasih ban matte seller. Ya wes. Jadi feelnya mantap. Feelnya asik banget gitu, lengket gitu. Dan tentu saja sumbangsi dari suspensi Absolute nggak bohong. Kita ngerasakan sangat terukur. Jadi nggak ada ayunan, nggak ada terlalu ngayun, nggak ada. Semuanya sangat tenang ketika merambah pada kecepatan di 100 km per jam. Sayang banget nih, harusnya diet nih. Jadi paling nggak bobotnya itu harusnya 65. Ini bobot 89 Cak. Gimana mau lari motor ya? Oh ya, ini panel stangnya juga nyala ya Kang Bro ya. Kalau malam IWB jadi teringat sama Pulsar, karena memang Bajaj dia memiliki saham di KTM, sahamnya 49%. Jadi ada namanya kerjasama khusus dengan KTM. KTM mengkonsentrasikan seluruh
varian yang low entry 350 ke bawah itu di India, sehingga harganya juga jadi terjangkau. Kalau di Austria mahal, Cak. Tidak mendukung jalannya. Sudah sampai tahu tadi kecepatannya ya, jadi bisa ngira-ngira. Engine-nya ini tidak terasa ngedrop ya, walaupun di atas tetap ngisi. Jadi kita cepet terasa nabrak di limiter. Gripnya terukur banget, gak ada goyang sama sekali, Cak. Sasis sendiri untuk KTM Duke 250 ini menggunakan sasis dari Duke 390, sama benar-benar identik, Cak. Jadi ukurannya sama. Suspensi upside down depannya ukuran gede, Cak. Ukurannya identik juga dengan 390 karena komponennya menggunakan common part dengan KTM Duke 390, yakni 43 mm. Seperti sampai ketahui, beberapa motor di tanah air menggunakan suspensi step down tapi ukurannya hanya 38 mm ya. Jadi ini beda, ini gede. Nah, sekali betot. Wush, jelas tenan. Weh, enaknya kalau satu silinder begini, apalagi motor ini juga enteng ya feel-nya, Kang Bro. Kelebihan dari satu silinder tentu saja bobot mesin lebih ringan daripada dua silinder. Hal ini membuat pabrikan juga gampang memberikan feel optimal untuk akselerasi. Dan KTM Duke ini juga menggunakan sasis tralis yang juga ringan. Istimewanya lagi pada bagian swing arm, Kang Bro, swing armnya semua aluminium. Aluminiumnya dengan desain yang kalau sama lihat gambarnya ini, kalau ada sempat lihat gambar, itu ada kisi-kisinya. Ini adalah paten dari KTM. Dan perangkat ini konon juga digunakan oleh Super Duke. Jadi desainnya digunakan Super Duke 390. Sayang motor ini masih menggunakan bolam biasa, jadi halogen ya, belum LED. Jadinya mengurangi keren aja sih. Tapi secara fungsi WB nggak ada ngeluh, karena walaupun menggunakan halogen cukup terang. Kadang-kadang LED kalau buat hujan ya agak kesulitan, atau kabut tebel, lebih menyukai yang kuning kayak gini sih. Terus kelemahan lain adalah speedometer. Speedometernya nggak tahu kenapa KTM nanggung banget. Speedometernya ini masih displaynya display yang lawas, model orange dengan tulisan yang tidak terlalu jelas, yang terlalu kecil. Seperti angka-angka RPM-nya terlalu kecil. Walaupun untuk speednya juga kelihatan sih, tapi untuk yang RPM-nya itu kecil banget. Dan di speedometer sama akan melihat ada namanya actual fuel consumption. Dia seperti MID. Dia akan memberikan informasi kepada sampean kalau lagi muka gas, berapa kilometer per liternya. Semakin sampean ngurut semakin irit, ada kelihatan. Jadi keren sih, keren. Jadi gitu. Terus ada gear juga. Jadi posisi gear ada di sini. Suhu engine. Kemudian bensin dan odo dan trip meter. Asiknya tangkinya udah nggak model kondom, jadi ini full tank. Jadi kalau saya menggetok ini adalah tangki semua, hanya aja kiri kanan seperti biasa kasih surut. Mengenai suhu mesin, sejauh ini sih suhu mesin nggak ada keluhan di BB, karena memang beberapa hari ngetes ini lancar ya, nggak terlalu macet. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, memang secara teknis seharusnya lebih mumpuni. Sebab kipas radiator sendiri menggunakan ukuran yang lebih gede. Kipasnya menggunakan milik Duke 390. Nah, kembali lagi Duke 390. Makanya lebih mumpuni, Kang Bro. Pengereman sudah menggunakan by brake, udah radial. Jadi kalau sampai nanya mana pengereman, ora komplain wis. Sekali colek, pakem set dan empuk gitu. Nah, ini enak banget buat kayak gini nih. Stabil banget. Konsumsi BBM, YB belum ngetes sama sekali. Ya tergantung dari riding style kalau kayak gitu. Sama pecicilan ya pasti lebih boros, Kang Bro. Nih, buat macet-macetan ini enak karena posisi ridingnya juga mantap ya. Posisi ridingnya itu nggak nyiksa, tegak, mirip-mirip dengan apa ya? Posisinya mirip dengan Bison, tapi footstepnya rada-rada mirip dengan Saber. Kalau menurut IWB masih lebih ke belakang Saber, jadi lebih rileks ini. Karena posisi kakinya ini nggak terlalu ke belakang. Kalau Saber itu kayak ke belakang banget ya. Ini sebagai komparasi aja ya, bayangin biar sampai bisa bayangin. Tapi ini stangnya lebih baplang.
jok juga lebar. Cuman nggak tahu ini IBB ngerasa untuk joknya ini lebih keras dibandingkan versi sebelumnya. Ya, jadi gitu. Ini mesinnya halus nih. Walah, halus ini enak banget gitu. Wah, banyak banget orang pada mau kemana itu ya. Walah, belok enak banget mas. Nih kayak gini nih. Nurut banget Kang Bro. Ini sih suspensinya stiff. Suspensi stiff itu suspensi racing sebenarnya. Makanya kalau gajuk jalanan ya agak terasa, lumayan terasa sih, lumayan kerasa keras gitu. Tapi kalau untuk high speed, alah cak, wis gluweser wanteng, wis bosornya apa ya, weser anteng. Begitu ya. Ya. Spontan. Edan, enak tenan. Jadi yang versi sebelumnya ini ada behel belakang, kalau ini enggak. Motor ini buat nyelip-nyelip juga pede Kang Bro ya. Jadi kalau sampai nyelip-nyelip gitu enak banget nih motor. Karena emang dia tidak ada goyang ya, nggak goyang sama sekali. Jadi feel-nya itu enak, mantap. Oke. Kita masuk sini. Tuh. Powernya ada terus. Kita mau kayak apa ya, ada aja tuh. Asik banget cak motor KTM ini. IBB ini jadi apa ya, nggak enak mau sampean karena ngomporin terus, tapi nggak ngomporin sih, emang motor enak maksud dia murah enak ya toh ya, susah lah ini. Kita akan Pak PM. Kita ikuti Pak PM. Sangar juga nih nyetirnya nih. Bisa ngikuti mobil jos aja. Iya, kenceng juga nih Pak Polisi. Mantap. Ini moge Yamaha cak. Masya Allah macet cak. Macet Kang Bro. Ya saya Pak, saya ngikutin sampean Pak ya. Ngikutin sampean. Bus. Enak ini. Ini motor enak cak, asli. Yamaha FJR kalau nggak salah ini. HPM juga terlatih nih, kelihatan dari ngambil-ngambilnya. Jangan sewa Pak, padahal udah lumayan berumur loh, tapi dia canggih loh cak, ngambil-ngambilnya itu. Ini karena ada proyek ya Kang Bro ya, selalu di sini macet, jadi jalan menyempit. Proyek MRT ya memang sekarang sengsara, tapi nanti terasa lah kalau udah jadi pasti enak. Khususnya yang rumah-rumahnya di pinggiran ya, untuk menuju ke Jakarta. Kita selip aja Pak Polisinya, gedean motor kayaknya, susah dia masuk-masuk. Nah itu kan suhunya, dia kalau udah nabrak di atas, kipasnya akan nyala. Suaranya lumayan kenceng sih, karena emang kipasnya gede. Kipas big bike cak, kipas 390, kipasnya Duk 390. Tuh, kayaknya kenceng. Tuh. Gue lah enak kita masuk sini. Ada NMAX. Balas sekali colek mas. Engine-nya enak banget halus banget di stang nih. Gak ada ngedropnya. Rame. Ini sengaja agak jelek-jelek ya, bermanuver kiri kanan supaya sampean tahu kayak apa feelnya. Dan feelnya emang mantap sejauh ini. Lagi untuk ini lincah ya, bermanuver enak banget. Itu ada Ninja, kita coba tusuk. Oke.
Enak banget nih motor sumpah. Jadi karena feel motor ini sangat stabil, jadi kita pede cak, mau nikung kiri kanan tuh pede banget. Inilah membuat apa ya, ini karena sumbangsih dari suspensinya. Ibu pikir sih karena suspensi upside down-nya yang berukuran 43 mm dengan apa namanya, ada yang ngikutin kayaknya, ninja ya, penasaran kayaknya. Wah. Apa itu, Mas? Hihi. Oke, makanya dia penasaran ya dengan tahu nih KTM cak. Wah istimewa sumpah, was sama nih motor. Dia masih di belakang. Emosi dia, emosi. Ya IWB sih cuma ngeledekin cak, nggak bermaksud apa-apa. Nyun sewu kalau rada-rada liar dikit ya. Ini namanya penyakit muda dikit ada lah, masih tersisa ya. Bunyi lagi kipasnya. Oke sih ya, memuaskan sini motor. Harga segitu ya pikir oke lah, cukup realistis. Padahal dulu karena harga yang lama ya, jadi dulu itu dipegang oleh APM yang lama itu